Sahabat Bang BM, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita ketemu lagi, berjumpa kembali dalam acara podcast Ampo Kisah yang selama ini sering diadakan oleh Bang BM, mewawancarai berbagai tokoh dengan berbagai latar belakang, khususnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini. Nah, sahabat Bang BM sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat Kapuas Hulu yang beliau ini domisilinya di Kecamatan Bunut Hilir. Nah, kebetulan tidak lama lagi ada kegiatan besar, ada event besar di Kabupaten Kapuas Hulu yang dipusatkan di Kecamatan Bunut Hilir, yaitu kegiatan Hari Ulang Tahun Negeri Nanga Bunut Bumi Ulak Mahkota Raja yang ke-207. Nah, seperti apa kegiatannya? Seperti apa persiapannya? Nah, kita akan berwawancara, ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu tamu kita. Nah, beliau juga adalah tokoh muda ya, tokoh pemuda dari Kecamatan Bunut Hilir, yaitu inilah dia, Bang Ridwan Budiana. Betul ya Bang ya? Betul. Atau biasa kerennya dipanggil Bang Doom. Ya. Wah. Apa kabar Bang Doom? Alhamdulillah. Boleh kita salaman dulu nih. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Bunut aman terkendali? Aman. Alhamdulillah. Oke, Bang Doom, kita santai-santai nih. Kira-kira bagaimana nih persiapan kepanitiaan masyarakat Bunut Hilir dalam menyambut kegiatan HUT BUMR yang ke-207 ini? Mungkin bisa berbagi cerita lah dengan pemirsa sahabat Bang BM dimanapun berada. Silakan Bang. Mengenai antusias masyarakat, Alhamdulillah di Bunut Hilir luar biasa. Memang sudah menjadi keinginan masyarakat gitu tentang hari jadi Negeri Nanga Bunut yang ke-207. Dan terkait dengan kegiatan tersebut memang sudah menyebar hampir di seluruh Kabupaten Kapuas Hulu lah. Bahkan sampai keluar Kapuas Hulu. Sampai keluar Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan teknologi sosial media sekarang ya. Iya, dengan teknologi media sosial. Betul. Nah, ini kegiatan HUT BUMR ini, kalau saya singkatnya ya, ulang tahun Negeri Nanga Bunut ini yang keberapa nih? Kalau dari pertama dulu, dia tahun berapa mulainya? Yang pertama yang ke-203. Itu yang pertama tahun 2019 ya? 17. Oh, 17. 2017. Oh, gitu. Itu hanya kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Kami hanya mengadakan selamatan
baca doa itu ya, dengan Itu ya. mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, Jadi hanya lingkup ruang lingkup sekecamatan Bunut Hilir. sekecamatan Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir. dan orang-orang Bunut Hilir yang ada di luar Bunut Hilir yang diundang. Enggak, Enggak. hanya dalam kota Hanya Kecamatan dalam kota Bunut. kecamatan. Ah. Oke. Terus Dan terus pada saat itu disambut baik oleh Pak Camat. Pada masa itu Pak Camat almarhum Haji Durus. oh, Pak Haji Durus ya. Haji Durus. Betul. Setelah pergantian beliau digantilah oleh Bapak Sopwan. Pak Sopwan. Masuk Pak Sopwan. Jadi mendengar cerita itu Pak Sopwan tertarik sekali untuk mengenang sejarah-sejarah Bunut, kerajaan Bunut. Beliau ingin acara Bunut dibesar, Lebih meriah lagi. Tidak hanya lokal hanya saja. lokal. Bahkan kami pada saat itu pernah diundang oleh Bapak Bupati untuk studi banding ke Mempawah. Bagaimana Kontak membuat Mempawah. acara? Bagaimana cara membuat acara? Oh, gitu. Bahkan kami pernah datang untuk mencari sejarah Bunut ke IAIN. Mencari buku sejarah dan bertemu pada dosen di sana yaitu Bang Eka. Yang kebetulan juga kelahiran Bunut. Kebetulan kelahiran di Bunut. Alhamdulillah kami disambut baik oleh beliau dan kami dibawa ke ruang perpustakaan untuk mencari sejarah kerajaan Bunut. Memang sudah ada itu. Jadi dari tahun 2017 yang sifatnya dilaksanakan secara massal begitu ya. Cuman masih lokal. Kecamatan Bunut Hilir. Nah, yang udah agak besar dan mengundang khususnya tokoh masyarakat Bunut yang ada di luar Kecamatan Bunut itu di tahun berapa itu? Tahun 2018. 18. Iya. Dan itu juga pertama keramaian Sampan Bidang. Belum. Belum keramaian. Lanjut. Itu masih acara sudah mulai besar. Itu acara selamatan juga. Kami waktu itu mengundang Bapak Bupati. Itu Pak M. Nasir. Bapak M. Nasir mengundang beliau sekaligus mengundang seluruh keturunan yang masih berkaitan dengan keturunan Raja Bunut. Keturunan dari Abang Berita. Itu Raja Bunut. Pendiri Kerajaan Bunut. Abang Berita. Ya. Jadi masih ada anak cucu beliau yang kami undang pada saat itu datang ke Bunut dan kami pada saat itu acara pada intinya makan bersama. Tapi dihadiri oleh Pak Bupati. Ada istilah Bunut Beramih. Ya kan? Bunut Beramih itu tahun berapa sudah mulai dikenal dalam rangka memeriahkan HUT BUMR ini? Itu pada acara ulang tahun Bunut yang pertama. Udah istilah itu udah mulai. Itulah waktu itu langsung kami penobatan ikon, katakanlah ikon Bunut. Iya. Bunut Negeri Ulak Mahkota Raja sekaligus acara Bunut Beramih. Artinya Bunut Beramih itu kami berharap kepada warga Bunut yang ada di perantauan. Yang sudah berhasil pada saat acara ulang tahun Bunut agar bisa pulang beramih ke Bunut, bermalam ke Bunut. Walaupun hanya semalam. Luar biasa. Sebentar ya, pemirsa, sahabat Bang BM, ini kan tadi Bang Doong ada menyinggung cerita tentang pendiri Kerajaan Bunut. Jadi gini Bang Doong, mungkin di segmen ini ya saat ini kita hanya bicara tentang persiapan hari ulang tahun Negeri Bunut. Saya ada rencana nanti saya mau cari tokoh-tokoh masyarakat yang memahami tentang sejarah Bunut. Saya mau angkat juga cerita sejarah Bunut dalam acara podcast saya nanti. Nanti saya mohon Bang Doong bantu saya ketika saya turun ke Bunut supaya makin banyak masyarakat Kapuas Hulu khususnya anak-anak muda itu tahu tentang sejarah Bunut. Setuju ya? Siap. Tapi untuk malam ini kita fokus membicarakan tentang persiapan hari ulang tahun Negeri Bunut ya. Kita lanjut. Tadi tentang Bunut Beramih. Jadi Bunut Beramih ini istilahnya udah tersosialisasikan dari awal ya. Dari awal. Jadi ceritanya tadi udah dari tahun 2017. Ya. Cuman biasa-biasa saja, masih skop lokal. Terus yang udah ceritanya mengundang dari orang Bunut di perantauan, terus perlombaannya juga mulai banyak itu di tahun berapa? 2018. Tapi itu belum ada bidang. Yang ada waktu itu turnamen apa atau kegiatan pentas seni atau apa gitu? Belum ada. Belum ada juga. Belum ada. Hanya acara selamatan gitu. Tapi sudah mengundang seluruh warga Bunut yang ada di perantauan. Nah ini kan ceritanya sekaligus memperingati hari ulang tahun juga kan. Ini ada semacam event budaya, event seni
event olahraga tradisional. Nah, itu yang sudah masuk pada saat hari ulang tahun Bunut yang keberapa di tahun berapa yang sudah ada cerita turnamen dan segala macamnya, Bang? 2019. 2019. Ya, Dan itu turnamen Sampan Bidar pertama, Sampan Bidar pertama. 2019. Nah, itu boleh diceritakan nggak, Bang? Itu bagaimana keseruan waktu itu kepada nih kawan-kawan kita nih? Memang keseruannya luar biasa pada saat itu. Kami pertama sekali mengadakan Sampan Bidar pada hari jadi negeri Nangabunut yang ke-204. 204 ya? Yang ke-204. 204 Tahun 2019. tahun 2019. Pada awalnya memang kami ingin mengadakan Sampan Bidar itu sekecamatan kecil, tapi dengan media sosial, Iya. dengan media sosial yang sudah menyebar, akhirnya banyak dari pengunjung-pengunjung dari luar ingin mendaftar. Semuanya alhamdulillah kami terima semua, dan jumlah sampan pada saat itu kurang lebih 89 buah sampan. Itu peserta sampai dari luar kabupaten ya? Sampai dari luar kabupaten. Dari Skadau terutama Dari ya? Skadau. Dan yang juara pun Skadau? Juara orang Bunut dulu. Orang Bunut ya? Sama Bunut. Mantap. Memang sampan itu dari Skadau. Tapi timnya tim Bunut. Tim Bunut. Sambuk Berantai. Sambuk Berantai. Di tahun 2019 ya? 2019. Seiring perjalanan waktu ini kan, waktu itu ada Bidar. Pertama kali. Ada enggak olahraga tradisi atau kegiatan seni budaya selain Bidar waktu itu? Ada. Apa aja itu? Hanya seni, tari jepin, rebana, ya, itu penampilan saja, tapi bukan perlombaan itu. Iya, itu hiburannya malam. Malam. Jadi siangnya lomba Bidar, malamnya seni. Malamnya seni. Terus berjalannya waktu ini, Bang Doong, mungkin bisa ceritakan lagi sebelum sampai ke tahun 2022 ini apa saja yang membuat hari ulang tahun negeri Bunut ini semakin semarak, makin menarik, bisa dibagikan ceritanya kepada kawan-kawan kita. Yang membuat semakin semarak itu adalah Mbak Sampan. Itu yang memang itulah yang memang Sampan Bidar itu. Memang favorit ya. Memang favorit. Keinginan masyarakat pun luar biasa. Bahkan pada tahun 2020 ya. 2020 itu belum seberapa lah pandemi kan, tapi masih pada saat 2021 kemarin, 2021 itu pas pandemi. Iya. Jadi nggak ada pengaruh pandemi, jalan terus ya? Jalan terus, tidak ada pengaruh pandemi, bahkan masyarakat itu mengadakan pernyataan gitu. Iya. Pernyataan, semua menandatangani semua. Iya. Masyarakat hampir berapa ribu dulu. Ya, tapi waktu itu pun tetap berusaha juga dengan protokol kesehatan ya. Tetap. Kita jalan. Tapi alhamdulillah ya. Protokol kesehatan tetap kita jalan. Seperti himbauan, baliho, kita pasang. Dan penyediaan masker, tempat cuci itu tangan. Sampai sekarang pun masih ada. Masih ada. Di Kecamatan Bunut itu tempat cuci tangan itu hampir jaraknya 50 meter. Ada. Kurang lebih 50 meter itu ada tempat cuci di sepanjang jembatan Bunut. Jadi himbauan pemerintah pun tetap kita ikuti. Tetap. Protokol kesehatan tetap kita jalan. Terus ini kan Sampan Bidar ini kan memang menjadi ciri khas dari ulang tahun Bunut. Iya. Karena yang punya daya tariknya juga hadiahnya. Ini. Jadi hadiah Sampan Bidar ini kalau saya lihat, bahkan orang pun mengakui itu, untuk level Kalimantan Barat ini kalau bicara jumlah hadiah kayaknya Bunut memang terbesar lah ya. Ini ada bocoran dari tahun ke tahun ini meningkat terus kayaknya. Nah, itu berapa sih nilai hadiah nih Bang Doong, supaya nih pada tahu, sehingga yang dari luar nih, yang dari Sambas, dari Pontianak, Mempawah, Kuburaya nih kalau bisa ikut nih gabung, karena hadiahnya memang boleh nih. Untuk tahun ini Kak. Dari tahun-tahun kemarin sampai sekarang ada meningkat atau bagaimana nih hadiah? Untuk tahun ini memang kita ada peningkatan dari yang beberapa tahun yang lalu. Kalau dulu itu berstandar kurang lebih 20 juta juara 1, 15 juta nomor 2, 10 dan 5 juta. Untuk tahun ini 2022 juara satunya 25 juta plus piala. Kemudian juara 2 itu 20 juta, juara 3 15, juara 4 10 juta.
Terus kita kasihkan juara bersama itu dari 5, 6, 7 sampai 8 itu kita kasihkan 1 juta. 1 juta. 1 juta. Kemudian yang dari 9 sampai 16 itu kita kasihkan 500.000. Nah, tuh. Dengar para penggiat bidar sampai juara ke-16. Arti 16 besar dapat semua. Dapat semua. Wah, mantap. Jadi adalah untuk nambah-nambah beli lauk kena. Mungkin perlu tahu untuk sumber dana. Nah, boleh, silakan. Nah, Silakan. Sumber dana itu kami dapatkan dari warga Bunut yang udah berhasil di perantauan. Oh, biasa. Tetap solid ya sampai Tetap sekarang. solid sampai sekarang. Luar biasa dukungan dari masyarakat Bunut yang ada di perantauan yang udah berhasil, karena mengingat keinginan mereka pun ingin pulang itu Iya. ada hiburan dan Iya. keinginan ramai di Bunut. Dan pulangnya kan setahun sekali ya Bang ya. Iya. Mantap. Bang Long, ini ada tema spesial nggak di hari ulang tahun Negeri Bunut yang ke-207 ini? Maksudnya bagaimana? Ini kan kalau kita lihat yang beredar ini kan temanya mengalir beralur. Kira-kira bisa disampaikan nggak kenapa memilih tema mengalir beralur? Ada makna apa di balik tema ini di tahun 2022 ini? Tema ini mengingatkan sejarah masa lalu. Oh, ada cerita. Sejarah masa lalu ya. Sejarah Sejarah masa lalu bagaimana jernihnya air Batang Bunut. Batang Bunut. Jernihnya air Batang Bunut sehingga para nelayan untuk mudah mencari ikan pada zaman dulu itu. Alurnya masih bagus, airnya untuk dikonsumsi pun masih bagus. Ya. Itulah untuk mengingat bagaimana kita bisa mengembalikan jalur sungai Batang Bunut seperti masa lalu. Oh, iya. Jadi ada pesan ya di balik tema ini ya. Dan bagaimana pada sekarang ini betapa sulitnya para nelayan mengingat dengan suasana air yang pada saat ini di Nangabunut sangat keruh sekali. Ya, tercemar ya. Tercemar sekali. Ya, jadi berharap suatu saat bisa kembali seperti bisa dulu. kembali seperti dulu dan bisa dikonsumsi. Ya. Oke, Bang Long, tadi itu kita banyak bercerita tentang bidar. Kira-kira ada enggak kegiatan lain selain lomba sampan bidar di event BUMR yang ke-207 di tahun 2022 ini? Mungkin bisa dibagikan ceritanya supaya masyarakat kalau siang nonton bidar, malam tuh ada enggak kegiatan? Malam kita memang udah persiapkan. Ada seni dan ada juga olahraga tradisional yang direncanakan itu gasing, kemudian sumpit, ada juga pang ya. Dan mungkin akan ditambah nanti badminton. Oh, ada badminton juga. Ada direncanakan badminton malam. Mantap. Lokasi yang berdekatan Ya. Masih jadi ada pilihan ya. Ada pilihan. Terus ada juga stand-stand pameran dan nanti rencananya. Stand pameran itu juga ada. Masyarakat yang dari luar mau cari oleh-oleh khas Bunut, misal kerupuk basah atau baju kaos, ada nanti ya, tersedia ya. Ada. Nah, ini pemirsa ya, boleh direncanakan, boleh disiapkan agenda keluarga. Nah, ini tadi kita belum cerita tentang tanggal pelaksanaannya Bang Long. Supaya ini sahabat Bang BM di seluruh Kapuas Hulu atau di mana saja yang mungkin rencana mau berwisata, mumpung ini event tahunan, karena ini setahun sekali, pemirsa sekalian. Kalau bisa, rencanakan untuk hadir di kegiatan Hari Ulang Tahun Negeri Bunut, Bumi Ulak Mahkota Raja yang ke-207. Nah, itu rencananya tanggal berapa kegiatannya, Bang? Rencana kegiatan ulang tahun Bunut itu memang ulang tahun Bunut itu tanggal 29 Januari. 29 Januari ya, jatuhnya kegiatan apa nama tuh Hari Ulang Tahun Bunut itu 29 Januari. 29 Januari. Oke. Cuman pelaksanaannya untuk kegiatan yang seperti acara resminya dilaksanakan pada tanggal 30. Pada tanggal 28 malam ya, 28. malam Jumat ya. Malam Jumat. Malam Jumat itu diadakan yasinan bersama di Masjid Cagar Budaya, Masjid Tua Nangabunut. Acara yasinan bersama. Kemudian pada tanggal 29 itu pagi-pagi ya ada acara karnaval, langsung mempersiapkan penyambutan
tamu-tamu yang datang dari kabupaten seperti Pak Wakil, kemudian Bapak Aim Nasir. Oh, jadi yang Raja nanti datang dari pemerintah daerah rencana Pak Wakil Bupati ya? Pak Wakil Bupati. Oke, lanjut. Acara penyambutan di Jalan Lintas Bunut itu ada tugu, acara penyambutan. Kemudian pada tanggal 29 itu begitu tamu itu datang, Pak Wakil datang, langsung peresmian Madrasah Ibtidaiyah. Oh, Uh, masih swasta pada negeri? masih swasta. Masih swasta. Peresmian, kemudian Pak Wakilnya langsung kita arahkan di jalan sampai menuju rumah camat. Oh, ada arak-arakan ya? Arak-arakan Ya. bersama anak-anak sekolahan yang ikut karnaval tadi. Iya. Langsung beliau istirahat, kemudian pada malamnya beliau untuk meninjau stand dan ada juga hiburan seni di malam. Kemudian pada paginya tanggal 30 jam 8 pagi itu mulai acara resminya. Nah, di situ acara resminya mungkin ada sambutan, kemudian ada tari ulak mahkota raja, sekaligus penyerahan plakat kepada tamu-tamu yang dari kabupaten. Dan untuk masyarakat akan diundang semua, baik itu di perantauan, untuk masyarakat Bunut, ataupun yang dari luar Bunut yang mau datang, ya dipersilakan. Sekaligus mungkin kami lewat media sosial mengundang. Jadi sekalian juga ini berarti sekalian mengundang ya, lewat YouTube Bang BM, mengundang masyarakat Bunut yang di perantauan. Dan masyarakat umumnya yang mau hadir, silakan. Mungkin kami tidak bisa menyampaikan satu persatu. Untuk yang di dalam kota Bunut akan kami kasih undangan semua, setiap rumahnya untuk hadir, dan acaranya makan-makan bersama di lapangan bola. Itu yang seru. Itu makan-makanan bersama. Silakan masyarakat yang mau bawa makanan sendiri boleh. Yang mau makan makanan yang udah disiapkan oleh panitia juga boleh. Panitia menyiapkan tenda di lapangan. Itu tanggal berapa tadi? Tanggal 30. Oh, pas inti puncaknya ya. Puncak. Tanggal 30 menyiapkan tenda, ada siapkan 6 meja prasmanan. Jadi masyarakat yang tidak ada bawa makanan, mungkin yang dari luar, silakan makan yang udah disiapkan oleh panitia. Oke, selanjutnya di tanggal berikutnya? Selanjutnya di tanggal berikutnya itu tanggal 1. Ya, tanggal 1. Tanggal 1 kita pembukaan bidar. Oh, pawai lah. Ya, pawai. Pembukaan. Pagi-paginya kita technical meeting. Sampai jam 12 gitu selesai. Kemudian jam 2-nya kita pawai. Jam 2 sore. Terus event pelaksanaannya, pelepasan pertama segala macam di hari berikutnya. Hari berikutnya. Hari kedua. Tanggal 2. Di tanggal 2. Tanggal 2. Itu sudah mulai. Rencananya ini sampai tanggal berapa untuk tanggal 6. Sampai tanggal 6. Sampai tanggal 6. Finalnya di tanggal 6. Finalnya tanggal 6, hari Minggu. Hari Minggu. Wah, tuh pemirsa. Tepat sekali. Yang mau ngincar final, tapi rugi kalau tidak berameh atau bermalam di Bunut. Minimal 1 malam ya. Minimal 1 malam. Nah, oke, sahabat Bang BM semuanya, saya kira banyak hal nanti yang belum ada kita sampaikan untuk mengundang sampan bidar. Ya. Mungkin yang tidak tahu. Siap. Mungkin ada yang dari jauh, dari luar kan, yang belum tahu untuk mendaftar sampan bidar, silakan untuk mendaftar. Ya. Oke, nanti saya akan publikasikan undangannya di lewat channel saya ini, kemana mendaftarnya, nanti akan saya tunjukkan nomor panitia ya. Nomor panitia. Jadi seperti itu, dan sekali lagi acaranya mulai di tanggal 2 sampai tanggal 6 itu bidar. Malamnya juga ada gasing, sumpit, pang. Ada pang. Pang itu semacam apa? Badminton juga. Badminton juga. Pang itu olahraga tradisional menombak. Dia menggunakan bambu ya. Terus ada rotan yang berbentuk bulat akan dijalankan. Kehebatan, kemampuan menombak itu. Wah, itu seru tuh. Karena selama ini kan olahraga tradisional ya kurang terpublikasi ya. Kalau mau nonton event terbesar ya tentang olahraga tradisional, datang di acara hari ulang tahun Bunut, Negeri Bunut, Bumi Ulak Mahkota Raja yang ke-207. Baiklah, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada kesempatan kali ini, saya ingin kepada Bang Doong untuk menyampaikan kira-kira ada himbauan apa, khususnya kepada masyarakat
keturunan Kecamatan Bunut yang ada di luar, yang selama ini sudah mensponsori, mungkin ada ucapan khusus kepada mereka, silahkan. Kepada masyarakat Bunut yang ada di perantauan, kami sebagai panitia Hari Jadi Negeri Dangga Bunut yang ke-207 sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, baik itu material maupun pikiran dan tenaga itu pikiran, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas budi baik semua dan melimpahkan rezeki lebih banyak. Amin. Untuk membantu kami di event-event yang akan datang lagi. Sekaligus kami mengundang kepada masyarakat umum untuk bisa hadir di acara kami di Hari Jadi Negeri Dangga Bunut yang ke-207. Dan kami menghimbau juga kepada masyarakat yang hadir dipastikan mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, minimal sudah divaksin 1 kali. Dan kami juga menyediakan juga kepada masyarakat maupun siapapun yang hadir nanti yang belum vaksin, kami menyediakan posko vaksin massal. Dipersilakan nanti yang mau datang, yang mau vaksin dipersilakan. Kami menyediakan posko vaksin massal. Oke, Bang Doong, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya berharap kegiatan Bang Doong dan kawan-kawan dan khususnya masyarakat Kecamatan Bunut Hilir berjalan dengan lancar, sukses, tidak ada kendala apapun. Cuaca cerah, bagus ya. Amin. Dan tentu masyarakat terhibur. Dan kita semua, kita berharap yang mudah-mudahan dengan adanya event ini kita kembali lagi bersemangat untuk menghidupkan hari-hari kita yang terasa betul berapa tahun terakhir ini, karena datangnya pandemi ini membuat kita hubungan yang mungkin renggang karena harus menahan diri di rumah masing-masing ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini silaturahmi kita semakin kuat, semakin erat, khususnya masyarakat Bunut Hilir, dan kita mendoakan mudah-mudahan Indonesia dan dunia ini segera kembali normal. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Sekali lagi Bang, terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses untuk acaranya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tahun yang akan datang ya. Amin. Oke, sahabat Bang BM semuanya, demikian podcast kita Ampo Kisah pada kesempatan kali ini dengan tokoh kita Bang Doong atau Bang Ridwan Budiana yang berasal dari Kecamatan Bunut Hilir. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Mudah-mudahan podcast ini dapat menginspirasi dan memberikan informasi kepada kita semuanya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.